Desa Pesing gempar, terjadinya keributan di mana-mana. Penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah karena ada sebagian warganya yang tidak mendapatkan sembako. Berisi 1 kilo jengkol, 2 ikat pete, 3 bungkus ikan teri, dan 4 karung beras. Ratusan warga pun berdatangan ke rumah kepala desa atau kades yang bernama Kurap. Yang biasa dipanggil oleh warganya adalah Kades Kurap. Warga yang diwakili oleh 3 orang, yakni Kismin, Kusut, dan Kasurupan, menghadap Kades Kurap. Ada apa ini rame-rame kok datang ke rumah saya? Emangnya dibangun yang saya berikan tempat ini tidak cukup ya? Kami kesini untuk bukan karena tidak cukup sembako. Karena kami justru belum menerima sembako tersebut. Bapak harus ada yang membagi sembako tersebut. Apakah Bapak korupsi? Mendengar kata korupsi, Kades Kurap pun tersentak dan seakan gugup dan menyangkalnya. Sembarangan ngomong ya kamu. Lebih baik kami menghadap ke polisi dan laporkan hal ini. Bapak harusnya mempertanggungjawabkannya. Ini adalah Setelah pertemuan itu, Kismin, Kusut, dan Kasurupan pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dengan tidak meratanya pembagian sembako di desa Pesing yang melibatkan Kades Kurap. Ketika sampai di kantor polisi, Kismin, Kusut, dan Kasurupan disambut oleh seorang petugas di sana. Ada apa datang kemari? Kami mau melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Ini diduga dilakukan oleh kepala desa kami yang tidak meratanya pembagian sembako. Tepatnya di desa Pesing dengan kepala desa Kades Kurap. Baiklah, kami akan menurunkan tim untuk menangani hal ini langsung ke rumah terduga Kades Kurap. Tim polisi pun langsung ke rumah Kades Kurap dan menanyakan berkas-berkas dan aliran dana yang telah diberikan pemerintah kepadanya. Assalamualaikum. Mana berkasnya? Saya mau lihat berkas-berkasnya. Polisi memeriksa berkas-berkas dan aliran dana yang diberikan pemerintah kepadanya. Setelah berjam-jam diperiksa, akhirnya terjadi percakapan. Dari berkas-berkas yang sudah kami periksa, ternyata ada yang berupa sembako yang tidak Anda berikan kepada warga. Mungkin ada salah, Pak. Pak Kades sudah tidak bisa berkilah. Bukti sudah kuat. Bapak saya bawa ke penjara. Kades Kurap pun dipenjara selama 3 tahun atas perbuatan korupsinya karena tidak berlaku adil kepada warganya. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Kades Kurap pun keluar dari penjara. Dia kembali ke desa, akan tetapi warganya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Sadar dengan hal itu, Kades Kurap pun menjadi lebih sering beribadah untuk menebus kesalahannya. Sering terlihat dia mengikuti pengajian dan sholat berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan rajin bersedekah dan membantu warga yang kesusahan. Hal itu warga pun membuat percaya lagi kepadanya. Sampai pada akhirnya pemilihan kepala desa pun berlangsung dan Kades Kurap pun terpilih kembali. Alhamdulillah saya di sini kembali untuk terima kasih untuk semuanya dan saya akan berperilaku aktif dalam membagikan sembako dan lain-lain sebagainya. Terus berperilaku yang baik. Itulah sepenggal kisah tentang Kades Kurap, perubahan sikap yang terjadi dari tidak adil menjadi adil, dari tidak beradab menjadi beradab. Bersikap adil terhadap sesama manusia merupakan nilai dari Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih.